Assalamualaikum, halo Pionas, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, untuk informasi kali ini saya ada sebuah informasi kabar yang sangat menggembirakan sekaligus ini juga penting ya untuk menambah wawasan kepada sahabat Pionas semua agar lebih paham terkait proyek Pi Network ini. Oke. Jadi penjelasan atau informasi apa kali ini yang akan dibahas? Tentu sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasan atau ke pembahasannya di sini ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di-skip-skip ya agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini. Rahasia terbesar di Pi Network yang belum diketahui banyak orang. Rahasia besar apakah yang disembunyikan Pi Network dari para pionir? Dan mengapa China begitu yakin akan Pi Network? Mari kita pahami secara bahasa sederhana, bahasa yang simpel, supaya kita cerdas dalam menyikapi atau memahami terkait koin Pi, dan paham mengapa proyek Pi Network akan sukses. Mari disimak dengan seksama penjelasan berikut. Aset terbesar di Pi Network adalah teknologi blockchain Web 3.0 dan komunitas yang sudah sangat besar, yaitu 40 juta orang pengguna aktif, dan akan terus meningkat. Mari kita pahami apa itu Web 3.0. Apa hubungannya kesuksesan Web 3.0 dengan koin Pi? Ini yang belum pernah diulas oleh banyak ahli dan penyedia konten YouTube atau berita dari media manapun. Web 3.0 adalah internet generasi ketiga, bisa disebut dengan web semantik. Karena dalam Web 3.0 ada teknologi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Awalnya adalah Web 1.0, di sini orang hanya buat cerita dan dibaca. Serba terbatas informasinya. Web 2.0 orang bisa berkreasi dan upload di aplikasi YouTube atau Twitter, Facebook. Dalam Web 2.0, perusahaan bisa membatasi atas konten kita. Karena mereka punya hak atas aplikasi mereka. Semua data pribadi kita dapat diolah dalam big data, dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan. Juga rentan akan peretasan atau hacking. Web 3.0 dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan. Sebab, semua data ada pada kendali kita. Maka disebut desentralisasi, seperti yang pernah disebutkan IMF. Apakah hubungannya kesuksesan Pi Network dengan koin Pi? Ini adalah aset yang sangat besar menghasilkan uang yang unlimited. Di samping Pi Network mengembangkan koin Pi, Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs, aplikasi dan jaringan internet, dan tentunya, mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network. Kita ketahui, nilai aset satu aplikasi Twitter saja dijual mencapai 683 triliun rupiah. Itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google, dan lain sebagainya yang jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika sebuah aplikasi menumpang atau ngontrak di blockchain-nya Pi Network, coba bayangkan jutaan situs, aplikasi membayar ke Pi Network. Tentu dalam hal ini, kami gak bisa hitung ukuran nilainya. Akan tetapi, jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun, dikalikan jutaan aplikasi di dunia. Dari aplikasi game, akuntansi, arsitektur, pemerintahan dan lain sebagainya. Sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jadi, jika ada mengatakan, dari mana uang Pi Network, asetnya ya dari teknologi blockchain ini. Di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain Pi Network, dan tentu Pi Network memberi tawaran supaya seluruh uang dunia disimpan di blockchain, dan ditukar ke koin Pi. Tak terbayangkan, jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke koin Pi. Tentu, dengan koin Pi yang langka, harga nilai koin Pi pun tak akan pernah turun. Karena
Semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan jasa dan barang akan menggunakan teknologi blockchain P-Network, di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar, dan itulah nilai aset koin yang kita pegang. Semakin banyak memakai Web 3.0 P-Network, semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah nilai koin P. Nilai koin P tidak hanya ditentukan oleh global konsensus, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin P. Namun, kenaikannya adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga. Atau Web 3.0 semakin besar dan semua negara dan perusahaan akan beralih dari Web 2.0 ke Web 3.0. Dan akibatnya jumlah uang atau nilai koin pun akan meningkat. Kelebihan dari Web 3.0, semua orang semakin mudah. Semua hal pertanyaan, maka solusinya mesin akan memberi jawaban dari setiap persoalan, sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart contract di P-Network. Orang semakin gampang mengambil keputusan dalam perusahaan, dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan, akan sangat bergantung dengan P-Network. Oke, mari kita lanjutkan ke step kedua. 5 rahasia kunci sukses besar. 1. Berani memulai action. Jangan menunggu sempurna dulu baru mulai. 2. Jangan terlalu banyak analisa. Jalani saja dulu, nanti hasil pun akan ikut sesuai dengan usaha kita. 3. Tidak ada kesuksesan langsung instan. Sukses butuh proses plus progres. 4. Miliki impian yang besar. Mimpi adalah kunci buat kita untuk menaklukkan dunia. Beranilah bermimpi besar, karena semua yang ada di dunia ini berasal dari impian yang besar. 5. POSITIVETHINKING. Berpikir positif. Singkirkan hal-hal yang bisa menghambat Anda untuk berhasil, berpikirlah bagaimana cara meraih itu semua secara cepat dan smart. Fokuslah pada tujuan, buang segala pengaruh dan pikiran negatif dari lingkungan sekitar. Karena hanya diri kita sendiri yang akan merubah kehidupan kita, bukan orang lain. Maju terus. Bangkit. Semangat berjuang. Berusaha dan doa. Salam motivasi diri. Salam pionir P-Network. Salam cerdas Indonesiaku. Untuk Anda yang ingin gabung di P-Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke. Jadi terkait penjelasannya tadi udah dijelaskan juga gitu ya. Memang ini sudah beberapa kali direview juga ya oleh saya. Namun ini sangat penting karena banyak sekali pembahasan dari beberapa pionos maupun juga kaum nyinyir gitu ya kan. Jadi akan lebih baik saya ulang lagi gitu ya, agar semuanya tercerahkan dan tercerdaskan gitu ya. Enggak semakin seperti pernyataannya Pak Tandra Teja gitu ya, bebek dungu gitu. Padahal sebaliknya gitu ya kan. Oke. Dan informasi kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru kedepannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.